Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sedan mewah yang terbakar di bawah jembatan rel kereta Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung menyambar angkot hingga sempat ikut terbakar. Mengancam seorang kiai pondok pesantren di Binangun, Kota Banjar, ribuan santri desak pelaku angkat kaki dari wilayah tersebut. 2 bulan kesulitan mendapatkan air, 5.500 hektar sawah di Bandung Barat gagal panen. Kita ke informasi pertama. Pembakaran sampah ilalang tak terkendali, gudang pabrik PT Sepatu Bata di Purwakarta hangus terbakar. Api melalap sebagian isi gudang. Kobaran api dan kepulan asap tebal Senin siang mengepul dari gudang pabrik sepatu bata Purwakarta di Jalan Raya Sadang, Bungursari. Api dengan cepat membakar bagian gudang sepatu bata. Menurut Satpam pabrik, gudang terbakar akibat pembakaran ilalang di bagian belakang pabrik oleh petugas kebersihan. Namun, tertiup angin kencang di musim kemarau, kobaran api tak terkendali dan menyambar gudang. Awalnya dari pembakaran rumput. Pembakaran rumput di luar. Di area dalam Pak, di luar tadi. Posisi api memang masih kecil Pak. Masih ada 2 titik di sebelah sana belakang. Sudah kita antisipasi ke orang pembakar. Mohon hati-hati, ditakutkan api yang gede. Dan sekitarnya 12:30 itu Pak, pas kita mau makan siang gitu ya, kita lihat asap gede, kita langsung bergegas ke area belakang sini, langsung dipadamkan. Area yang api yang paling gede itu daerah lapangan, bekas lapangan futsal, merembet ke dalam. Petugas Damkar Purwakarta yang mengerahkan 3 unit mobil damkar sempat kesulitan menembus sumber api yang berada di dalam gudang, sehingga harus menjebol celah kipas ventilasi gudang agar bisa masuk memadamkan api. Untuk mencari celah untuk masuk, kita terpaksa membobol dari blower dengan menggunakan kampak sama palu untuk memadamkan api yang berada di dalam gudang. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kebakaran karena sudah tidak ada aktivitas di pabrik setelah dinyatakan tutup bulan Mei lalu. Namun kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Sebuah sedan mewah hangus terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Senin lalu. Kobaran api yang cukup besar melontarkan percikan api yang sempat menyambar sebuah angkot tak jauh dari tempat kejadian. Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung Senin petang ditutup akibat terbakarnya sebuah sedan mewah tepat di bawah jembatan rel kereta api. Api berkobar cukup besar yang berasal dari bagian mesin mobil. Api muncul diduga akibat korsleting pada sistem kelistrikan mobil. Beruntung, 4 orang dalam mobil sempat menyelamatkan diri. Namun besarnya kobaran api rupanya melontarkan bara yang menyambar sebuah angkot hingga sempat terbakar, namun dapat segera dipadamkan. Informasi dari pengemudi ada 4 orang yang di dalam mobil. Jadi sebelum api membesar sudah bisa keluar dari kendaraannya. Info tadi dari pengemudi yang tiba-tiba ada percikan api, sehingga tadi pengemudi berusaha untuk memikirkan mobilnya, kemudian berusaha untuk keluar dari kendaraan. Kemungkinan besar dari elektrikalnya kendaraan. Jadi ini angkot itu tadi kebetulan jalan sudah kita tutup. Pada saat pemadaman api besar, banyak percikan api dan juga asap, kemungkinan besar itu menyambar di angkot ya. Mungkin jaraknya cukup jauh, ada mungkin karena debu-debu bara-bara api yang tadi terbawa angin. Dan kebetulan tadi juga tepat di belakang mobil pemadam kebakaran, sehingga cepat dibantu oleh teman-teman dari damkar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang tiba di lokasi dapat memadamkan si jago merah 30 menit kemudian.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran 2 unit mobil tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Meminta uang sambil mabuk dan membawa senjata tajam, 3 orang pengamen di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung ditangkap petugas Satpol PP. Ulah para pengamen ini meresahkan warga. Amatir ini diamankan oleh petugas Satpol PP Kota Bandung di sekitaran Dalem Kaum, Kota Bandung, Jumat pekan lalu. Bahkan saat diamankan, petugas menemukan senjata tajam dan obat-obatan. Mereka ditangkap karena sebelumnya memaksa meminta uang kepada pengunjung dengan kondisi sedang mabuk. Petugas mengamankan ketiga pengamen karena melawan saat ditegur. 3 orang ya. Pada saat dia mengamen oleh anggota saya dihimbau dan diimbau secara persuasif, namun demikian si pengamen tersebut tidak menerima bahkan cenderung melawan dari bahasa dan kata-katanya, karena dia itu disinyalir oleh anggota saya yang di lapangan itu sedang mabuk karena pengaruh obat-obatan. Pada saat anggota saya melaksanakan pemeriksaan, itu di tasnya itu ada senjata tajam berupa cutter, kemudian pisau belati, dan obat-obatan. Pengamen yang memaksa minta uang kepada pengunjung atau pedagang sering terjadi di wilayah ini. Namun, selama ini pelakunya hanya ditegur secara persuasif agar tidak mengulangi perbuatan mereka dan tidak diproses secara hukum pidana. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang kakek tertabrak kereta di perlintasan kereta api di jalur derajat Kota Cirebon Senin lalu. Korban berasal dari Kabupaten Cirebon. Sejumlah petugas PT KAI Daops 3 Cirebon bersama warga mengevakuasi jasad Sutikno, pria lansia yang tertabrak kereta di jalur derajat Kota Cirebon Senin siang. Kakek berusia 68 tahun tersebut sebelumnya duduk dan melamun di tepian perlintasan kereta. Warga yang tak mengenalinya sempat menegur, namun tak digubris oleh korban hingga akhirnya tertabrak kereta Fajar Utama dari arah Jakarta yang melintas. Petugas kemudian membawa jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Tekan jumlah kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, operator kereta api di Kota Cirebon memberikan sosialisasi keselamatan berkendara bagi pengguna jalan raya. Sosialisasi keselamatan lalu lintas pada perlintasan kereta api ini dilakukan petugas PT KAI Daops 3 Cirebon bersama TNI Polri dan Dishub di perlintasan sebidang Jalan Kartini, Kota Cirebon, Jumat pekan lalu. Sejumlah spanduk himbauan dibentangkan dan aksi teatrikal menggambarkan korban kecelakaan ditampilkan agar dapat dilihat para pengendara saat kereta melintas. Selain sosialisasi, petugas juga telah menutup 153 perlintasan tanpa palang pintu di sepanjang wilayah Daops 3 Cirebon, sehingga catatan jumlah kecelakaan kereta turun drastis. Mensosialisasikan kegiatan ini untuk menghimbau masyarakat secara luas agar terus tertib dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di perlintasan sebidang, yaitu salah satunya yaitu mendahulukan perjalanan kereta api sehingga bisa menjadikan keselamatan untuk masyarakat pengguna jasa transportasi perkeretaapian maupun juga para pengguna jalan raya.